Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita kesehatan sehingga dapat mengikuti Zoom pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Fadil Novriandi Pratama dengan NIM 22073014 dan kali ini saya akan mempresentasikan poster-poster yang ada di Expo. Masuk kepada poster yang pertama, yaitu ini yang berjudul Pelatihan Instalasi dan Pemrograman Mikrokontroler Arduino pada Sistem Mobil Robotik untuk Guru SMK Negeri 2 Payakumbuh. Pada poster ini mempunyai bahan dan metode dengan urutan. Yang pertama itu satu, pengumpulan data, yang kedua itu desain produk, yang ketiga pembuatan produk, yang keempat itu studi produk, yang kelima pelaksanaan pelatihan, yang keenam itu evaluasi, yang tujuh itu pelaporan. Alat pelatihan robotika mobil yang dapat digunakan dengan empat fungsi, yaitu praktikum robotika dasar, ro- robot pengikut garis, robot pengikut inding, dan yang terakhir itu dan robot kendali jarak jauh berbasis Android. Training kit ini juga sudah teruji efektif dalam meningkatkan pengetahuan guru dalam pembelajaran robotika, di mana efektivitas ini telah diukur melalui uji coba dan uji efek sisa. Jadi, dapat dilihat bahwa training kit ini mempunyai dampak yang besar terhadap peningkatan pengetahuan. Menurut pandangan guru, perangkat pelatihan ini juga praktis digunakan dalam proses pembelajaran. Penilaian kepraktisan ini dilihat dari 5 faktor, yaitu kemudahan penggunaan media, efisiensi waktu, interpretasi media, serta kesetaraan daya tarik dan kesetaraan yang lainnya. Masuk kepada poster yang kedua, yang mana poster yang kedua ini berjudul berjudul Flickbot Flickbox berbasis e-modul pada mata kuliah mikrobiologi pangan. Poster ini melatar belakangi yang pertama itu IPTEK, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Memberikan pengaruh terhadap proses pembelajaran yang digitalisasi, pemanfaatan teknologi dalam pendidikan berupaya untuk meningkatkan kapasitas belajar siswa. Yang kedua itu peristiwa COVID-19 memberikan dampak positif dalam percepatan digitalisasi pembelajaran. Yang ketiga itu pentingnya penerapan media dalam proses pembelajaran dapat membangkitkan semangat siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, ilmu yang mempelajari pengaruh sel mikroorganisme terhadap proses pengolahan pangan, termasuk mekanisme resistensi mikroorganisme terhadap proses pengolahan tersebut. Dan yang terakhir itu Flipbox. Flipbox adalah alat yang memungkinkan guru mendorong siswa untuk belajar tanpa batasan waktu media. Media ini menggabungkan materi tersebut dengan animasi, teks, video, foto, dan audio. Dan poster yang ini bertujuan untuk penelitian untuk bertujuan pengembangan e-modul berbasis Flipbox yang valid, praktis, dan efektif pada mata kuliah mikrobiologi pangan. Dan poster yang ketiga itu yang berjudul Rancangan Bangun Crash Test GT Care Electric dengan 2 penumpang dengan menggunakan metode Finite Elements. Poster ini menggabungkan elemen gambar dan teks untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang desain dan proses pengujian tabrakan kendaraan listrik 2 tempat duduk menggunakan metode Finite Elements. Penjelasan yang mendalam mengenai desain dan penyempurnaan, penetapan posisi batas uji tabrak sasis, dan hasilnya memberikan wawasan yang jelas tentang kompleksitas proyek ini. Pemilihan format dan tata letak teks pada poster ini sangat baik, memastikan bahwa informasi yang disampaikan mudah dibaca dan dipahami. Keseluruhan, poster ini berhasil menggambarkan sebuah proyek riset yang sangat penting dalam pengembangan kendaraan listrik, khususnya dalam aspek keselamatan. Selanjutnya pada poster keempat dengan berjudul Chassis Track Analysis of City Car with a Capacity of 2
passengers. Poster ini melatar belakangi tingginya angka kemacetan dan terbatasnya tempat parkir di perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan menguji sasis, memerlukan solusi berupa sebuah mobil minimalis, 2 penumpang, city car berkapasitas 2 penumpang. Sasis merupakan salah satu bagian terpenting pada sebuah city car dan harus mempunyai konstruksi yang kuat untuk menahan beban, sehingga perlu dilakukan penelitian. Dalam poster ini merancang dan menguji sasis city car berkapasitas 2 penumpang. Metode penelitian yang digunakan adalah simulasi numerik. Tahapan penelitian simulasi dari analisis kebutuhan, perancangan, dan perbaikan pengujian sasis dan hasilnya. Pada poster yang kelima, itu yang berjudul Quadrant Converter Application for Electric Vehicles. Penelitian ini berfokus pada pengendalian motor DC, eksitasi terpisah menggunakan helikopter DC 4 kuadran, dengan mengutamakan kecepatan putaran yang bervariasi dengan arus start yang minimal dan kemampuan membalikkan arah motor. Metode switching dengan sinyal MOSFET dan PWM digunakan untuk kontrol optimal dalam simulasi menggunakan perangkat lunak PSIM. Pada penelitian ini, software PSIM digunakan untuk simulasi pemodelan dan karakterisasi motor. Sebelum dilakukan pemodelan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran tegangan dan arus menggunakan metode pengujian DC dan tanpa beban untuk mengukur parameter-parameter, khususnya tahanan kumparan jangkar dan tahanan kumparan medan. Pengukuran tersebut menjadi acuan simulasi untuk mengamati karakteristik motor, khususnya pada kondisi pengoperasian yang berbeda, antara lain maju, biking, mundur, dan pengereman pada pengoperasian motor DC 4 kuadran ini. Selanjutnya itu poster yang keenam yang berjudul Introducing the Kompetensi Vocational School Student with Electric Motor Control Training Kits. Salah satu permasalahan yang muncul dalam proses pendidikan teknologi vokasi adalah belum lengkapnya ketersediaan bahan atau peralatan yang sama atau mirip dengan peralatan di industri yang akan dimasuki oleh lulusan teknologi vokasi. Proyek ini menyusulkan untuk mengembangkan perangkat pelatihan pengendalian motor listrik untuk mata kuliah praktikum instalasi motor listrik. Bahan dan metode proyek ini menggunakan metode penelitian R&D dengan mengadopsi model instruksi development institut melalui tahapan pendefinisian, pengembangan, dan evaluasi. Dan selanjutnya itu poster yang ketujuh yang berjudul Perancangan dan Konstruksi Model Turbin Vortex Pembangkit Listrik Skala Kecil sebagai Aplikasi Teknologi Tepat di Dunia di Desa Kuranji Hulu. Potensi sumber daya pembangkit listrik tenaga pikohidro ini di Provinsi Sumatera Barat disebabkan karena wilayahnya yang berbukit-bukit. Turbin pusaran mempunyai keunggulan, head rendah, pekerjaan sipil rendah dan biaya rendah. Jenis turbin air yang digunakan adalah turbin vortex. Keuntungan dengan pusaran pekerjaan konstruksi sipil pembangkit listrik di saluran irigasi. Pengujian kinerja pembangkit listrik skala kecil dengan menggunakan turbin pusaran model turbin. Yang pertama itu head rendah atau ketinggian jatuh air rendah. Yang kedua itu laju aliran volumetrik rendah, aliran air dalam jumlah sedikit. Yang ketiga itu biaya rendah, konstruksi sipil sederhana. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menciptakan pembangkit listrik skala kecil sebagai aplikasi teknologi tepat guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya, poster yang ke-8 itu yang berjudul Pengembangan Pusat Produksi Trainer dan Simulator Praktikum Teknik Kendaraan Ringan, Ototronik, dan Sepeda Motor. Poster ini menggambarkan pembangunan sebuah fasilitas pendidikan yang mencakup pelatihan dan simulator praktikum di bidang teknik kendaraan ringan, ototronik, dan sepeda motor. Ilustrasi pada poster ini sangat kuat dalam memvisualisasikan konsep pembangunan pusat produksi, pelatihan, dan simulator. Pembaca dapat melihat fisik ruang pelatihan, simulator, praktikum, serta peralatan dan teknologi yang akan diterapkan. Selanjutnya itu poster yang ke-9 dengan judul Perangkat Kontrol Kecepatan Udara Subsonik
Winds Tunnel berbasis Arduino Controller. Poster ini menggunakan metode R dan D, Research dan Development. Poster ini memiliki desain yang sangat menarik perhatian, dengan desain yang baik dan jelas. Penataan informasi yang baik, kombinasi warna yang baik membuat kesan positif. Penjelasan yang tepat memberikan kemudahan dalam memahami kompleksitas konsep. Desain ini tidak hanya memberikan penjelasan pada ahli teknis, tetapi juga dapat diapresiasikan oleh mereka yang memiliki pemahaman terbatas tentang bidang tersebut. Selanjutnya itu poster yang terakhir dengan judul Implementasi Mesin Percakas Simpopogon Nardus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di Nagari Simawang. Alat ini menggunakan motor bensin berkekuatan 6,5 PK dengan putaran 2.900 RPM. Kapasitas mesin pencacah Cimbopogon Nardus mencapai 34 kilo per jam. Dengan ketajaman pisau perajang mampu digunakan dalam waktu 6 jam per hari. Teknik perancangan dikategorikan baik dengan penggunaan sumber berkendara yang bebas polusi dan bebas kebisingan. Efektivitas alat tersebut menghasilkan hasil pencacahan secara mencapai 95%. Alat perancang Cimpopogon Nardus ini sangat bermanfaat bagi petani Serewangi karena dapat memudahkan petani dalam mencacah limbah Cimbopogon Nardus. Hal ini mampu mencacah limbah Cimbopogon Nardus dalam jumlah banyak dan waktu relatif singkat sehingga menghemat biaya. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi berupa alat pencacah sampah Cimbopogon Nardus untuk meningkatkan produktivitas masyarakat di Nagari Simawang. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata yang saya yang janggal dan salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.